Oke, jadi selamat malam semuanya. Eh, Malam ini memang tanpa pemberitahuan sebelumnya, saya memutuskan untuk membuat rekaman kuliah khusus untuk membahas mekanisme pembuatan laporan praktikum. Ini khusus untuk eh, adik-adik dari Prodi, bisa dilihat di slide ya, TBP, Teknologi Budaya Perikanan, Pengelolaan Hutan dan Produksi Ternak, yang sudah selesai melaksanakan praktikumnya ataupun masih sementara menyelesaikan praktikumnya. Jadi untuk TBP itu kan sudah selesai, kita sudah berapa topik, 6 topik praktikum kalau tidak salah. Pengelolaan hutan untuk sementara masih 2 praktikum, 2 topik praktikum, dan itu akan sampai hari besok ya, hari Rabu. Produksi ternak, pengelolaan hutan Kamis, dan produksi ternak juga sama hari Kamis ya. Nah, tetapi dengan topik-topik yang berbeda. Nah, jadi intinya bahwa minggu ini semuanya itu sudah selesai praktikum, sehingga pastinya sekarang sudah saatnya kalian untuk menulis laporan resmi. Jadi nilai yang saya ambil itu tidak hanya dari keaktifan kalian selama praktikum, tetapi juga secara tertulis. Ya, jadi memang kalian di Politani ini memang vokasi ya, jadi kalian memang ditempa lebih fokus untuk skill kalian, keterampilan kalian. Tetapi saya merasa bahwa penting juga bagi kalian untuk harus tahu juga bagaimana kalian mengkomunikasikan apa yang kalian praktekkan itu secara tertulis. Anggap saja ini sebagai latihan atau gamblengan, karena di semester atas nantinya kalian kan akan melakukan kegiatan apapun, PKL, tugas akhir, dan lain sebagainya. Di mana ketika kalian melakukan kegiatan tersebut, kalian harus melaporkannya secara tertulis, ya kan? Tidak hanya secara verbal, dalam bentuk presentasi PowerPoint, tetapi juga harus secara tertulis. Jadi anggap saja pembuatan laporan praktikum ini sebagai latihan atau gamblengan, supaya ketika kalian sampai pada saat itu nanti, kalian sudah lebih enteng karena sudah lebih terbiasa. Oke, jadi saya akan bahas dulu mengenai mekanisme pembuatan laporan praktikum. Kemudian nanti setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan kira-kira kapan batas terakhir kumpul, atau mungkin saya saja yang tentukan sendiri, lalu nanti saya konfirmasikan lagi melalui grup WA, karena kan ini saya tidak berbeda dengan yang sebelumnya, saya memutuskan untuk tidak live di Facebook, tapi saya rekam saja dulu, nanti baru saya kirim ke grup WA, karena ini mungkin tidak sampai 1 jam, dan kalau memang kapasitasnya itu bisa, baru saya posting secara terpisah di grup Facebook kita bersama-sama ya. Oke, sekarang saya share dulu. Sebentar. Oke, jadi ini penuntunnya. Nah, mungkin kalau untuk format laporan praktikum sementara, saya lewati saja karena untuk kalian waktu itu, karena waktunya itu terbatas, saya tidak menggunakan format seperti ini, tetapi langsung kalian isi hasil pengamatan selama praktikum kalian pada penuntun. Ya, toh penuntun praktikum yang sudah saya bagi, itu kan kalian sudah tulis dia punya hasil pengamatan, kan hasil pengamatan yang di mana? Coba kita lihat contoh. Nah, kayak misalnya yang ini, mikroskop. Nah, ini kan kalian sudah langsung isi di sini kan, lembar isian, dia punya label-label ini, terus sudah dengan nama kelompok. Nah, terus saya sudah tanda tangani, atau mungkin juga ada yang PLP atau teknisi yang tanda tangani, oke. Jadi nanti itu laporan sementara kalian sudah simpan, toh. Nanti difotokopi untuk setiap anggota kelompoknya, begitu. Oke, ini mungkin cepat saja, saya akan bahas dulu pertama. Nah, ini format laporan praktikum resmi ya, dia punya isi ini, lihat. Yang pertama A, dasar teori. Nah, bisa dibaca di situ, dasar teori itu berupa studi atau kajian literatur, bisa dari buku dan atau internet, berupa ringkasan teori yang berkaitan dengan topik praktikum. Nah, tidak diperkenankan untuk mengutip langsung dari dasar teori yang terdapat pada penuntun praktikum. Nah, kan Pak sudah posting toh di Pak punya penuntun itu kan juga ada dasar teori toh, tidak diperbolehkan buat kalian untuk mengcopy paste Pak punya dasar teori itu. Kalian harus menggunakan dasar teori yang lain, dan tidak boleh copy paste juga dari internet, begitu. Artinya bahwa orang lain punya dasar teori begitu kan langsung copy paste begitu. Jadi kalian harus bisa belajar untuk meramu, beberapa kalimat diambil dari sumber lain, beberapa kalimat diambil dari sumber lain. Jadi coba ya gitu.
Contoh dasar teori, misalnya saja kalian sudah praktikum tentang mikroskop. Nah, saya sudah jelaskan waktu itu. Mikroskop itu ada bagiannya, toh ada bagian optik, bagian mekanik. Bagian optik ada ini, bagian mekanik ada yang seperti ini. Nah, kalian bisa bahas itu. Kemudian, saya sudah sempat singgung juga mengenai klasifikasi atau pembagian mikroskop. Berdasarkan lensa objektif, itu dibagi menjadi mikroskop apa saja. Berdasarkan jumlah lensa okuler, dibedakan menjadi mikroskop apa saja. Kalian bisa jelaskan itu secara umum, termasuk juga dengan prinsip atau mekanisme kerja dari mikroskop. Nah, itu paling kalian buat minimal 1 halaman. Jangan 1 paragraf saja, ingat ya. Nah, jadi minimal 1 halaman dasar teori. Jadi berisi yaitu bisa berisi ya bolehlah sejarah penemuan mikroskop, prinsip kerja yang singkat dari mikroskop, terus itu yang tadi Pak jelaskan bagian optik, bagian mekanik, terus mekanisme mekanisme pembagian mikroskop dari yang berdasarkan jumlah lensa okuler dan lensa objektif. Jadi palingan seperti itu. Kemudian B, tujuan praktikum itu dapat dilihat pada penuntun praktikum yang saya sudah bagi. Ditulis saja tujuan itu. Kalau memang ada beberapa yang kita tidak amati, tidak perlu. Kayak misalnya saja untuk yang proter misalnya, produksi ternak, itu kan kalian praktikumnya pengamatan mikroorganisme. Di situ tujuannya ada pengamatan bakteri, jamur, dan protista. Tetapi waktu itu kita tidak amati tentang bakteri kan. Berarti tujuan untuk bakteri kalian tidak perlu tulis. Tulis saja yang jamur dan protista, karena dua itu yang kita amati. Nah, ingat hal-hal kecil seperti ini akan saya lihat dan pastinya akan saya nilai ketika saya melihat kalian punya laporan praktikum. C, alat bahan dipisahkan antara alat dan bahan. Jadi kayak satu tabel, 2 kolom. Tuh kolom pertama alat, kolom yang pertama alat, kolom yang kedua bahan. Kalian bisa lihat yang di penuntun praktikum. Tetapi sama juga kayak B, tujuan, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian kalian dalam membedakan bahan-bahan mana saja yang saya pakai waktu itu dan bahan-bahan mana saja yang tidak saya pakai waktu itu. Nah, makanya penting buat kalian untuk membuat laporan sementara. Jadi waktu itu saya sudah sempat singgung kan bahwa kalian tidak hanya sekedar menulis data praktikum, tetapi kalian cross check juga dengan alat bahan. Alat-alat mana yang kita pakai tetap dibiarkan. Kalau alat-alat mana yang kita tidak pakai, kita coret. Nah, bahan-bahan juga sama. Kita coret yang kita tidak pakai supaya nanti waktu kalian menulis laporan praktikum yang resmi itu kalian sudah buat sesuai dengan praktikum yang kalian lakukan. Ingat, karena saya pasti akan ingat praktikum yang kita jalankan. Apakah betul alat-alat semua ini kita gunakan? Apakah betul waktu itu bahan-bahan semua itu kita gunakan? Saya ingat itu. Jadi diharapkan kalian juga demikian. Jadi kalian menulis atau menyertakan atau mencantumkan alat dan bahan itu sesuai dengan yang kita gunakan waktu itu. Nah, lihat ini saya sudah tulis huruf besar nih. Hanya mencantumkan alat dan bahan yang digunakan selama praktikum saja. Nah, dapat dilihat pada laporan sementara. Makanya kenapa laporan sementara itu penting untuk kalian buat. Jadi saya sudah tanda tangan setelah itu kalian bawa pulang. Itu tujuannya untuk itu. Kalian punya catatan supaya nanti kalian membuat laporan resmi, ya datanya ada begitu. Nah, kemudian setelah itu D adalah prosedur praktikum. Nah, perhatikan ini. Prosedur praktikum, kalau kalian lihat di saya punya penuntun itu kan saya buat dalam bentuk kalimat perintah, ya toh. Ambillah mikroskop, kupaslah bawang, teteslah dengan metilen blue, ya toh. Kocoklah itu botol aqua yang berisi air laut atau air sawah misalnya. Itu kan kalimat perintah. Tetapi ketika kalian menulis laporan resmi, kan bukan kalian yang perintah Pak. Toh. Jadi itu kan kalian yang lakukan sendiri. Jadi kalian ubah itu kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau non perintah. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya, nah ini mungkin saya tidak kasih dia punya contoh di ini share screen ini, berarti bisa simak saya punya suara. Jadi contohnya itu seperti ini. Kupaslah ini ambillah lapisan paling tipis dari umbi lapis bawang, ya toh. Atau coba kita lihat saja contoh di sini toh. Apa misalnya di sini? Ya, oke. Prosedur lihat. A, ini saya perbesar ya. Oke, lihat. Ambil mikroskop cahaya dan letakkan di atas tempat yang rata dan stabil. Berarti itu kan kalimat perintah tuh. Nah, sekarang bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat pasif atau non perintah? Ingat,
Mungkin kalian sudah kuliah bahasa Indonesia, kalian bisa tanyakan itu juga di dosen bahasa Indonesia. Bagaimana Pak atau Ibu saya mengubah? Gitu. Karena saya rasa ini mata kuliah ini kan tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait mengait. Begitu. Satu mata kuliah bisa mendukung mata kuliah yang lain. Begitu. Nah ini lihat contoh. A. Ambil mikroskop cahaya dan letakkan di atas tempat yang rata dan stabil. Ini kan kalimat perintah. Kalian ubah itu menjadi kalimat pasif atau non perintah. Seperti apa? Contohnya adalah mikroskop cahaya diambil dan diletakkan di atas tempat yang rata dan stabil. Ya toh? Seperti itu kalimat pasifnya. Mikroskop cahaya diambil dan diletakkan di atas tempat yang rata dan stabil. Ingat, prosedur ini juga saya akan lihat. Jadi saya tidak hanya sekedar lihat kalian punya hasil pengamatan, kalian punya pembahasan, tetapi saya lihat dari awal tadi. Mulai dari dasar teori, tujuan, alat bahan, semuanya harus sinkron dan sesuai dengan instruksi yang saya jelaskan sekarang ini. Oke? Atau coba contoh yang lain. Kalau yang pengelolaan hutan kan, kalau kalian semua kan sama, atau mikroskop duluan. Terus mungkin coba yang sel. Sel ini yang praktikum kan pengelolaan hutan. Nah, lihat. Coba yang C, ya toh? Yang C. Tutuplah kaca preparat menggunakan kaca penutup dengan sudut 45 derajat. Lihat gambar 3. Nah, berarti kita bisa ubah ini menjadi kalimat non perintah seperti apa? Kaca preparat ditutup menggunakan kaca penutup dengan sudut 45 derajat. Gitu. Atau coba kalimat yang lebih panjang. Nah, ini. D, coba. D. Amatilah preparat yang telah Anda siapkan tersebut di bawah mikroskop, dimulai dengan perbesaran yang paling kecil secara bertahap hingga perbesaran yang paling besar. Nah, ini berarti kita ubah menjadi kalimat pasif seperti apa? Bisa kita ubah seperti ini. Preparat yang telah disiapkan, ya toh, jangan bilang preparat yang telah Anda siapkan, kan bukan suruh Pak yang buat, toh, nah, gitu. Jadi preparat yang telah disiapkan, koma, diamati di bawah mikroskop, dimulai dengan perbesaran paling kecil secara bertahap hingga perbesaran yang paling besar. Ya toh? Seperti itu kalimat pasifnya. Kalau nanti kalian buat, kalau masih kurang yakin, seperti biasa tuh bisa WA Pak, tanya Pak, apakah betul saya punya prosedur, saya tulis kalimatnya sudah seperti ini, nah, tinggal nanti saya akan tuntun juga, ya toh, begitu. WA, SMS, terserah kalian, begitu. Coba contoh lagi yang lain seperti apa? Oh, pengamatan mikroorganisme atau yang ini proter. Proter kan kalian pengamatan mikroorganisme. Apa? Nah ini. Panaskan. Nah ini lihat. Nomor 1, dia punya pengamatan itu kan panaskan jarum end. Betul tidak kita pakai jarum end? Waktu praktikum kan saya sudah bilang bahwa kita pakai jarum end atau bisa juga pakai kawat OC. Yang lebih direkomendasikan jarum end. Tetapi coba diingat, waktu kalian praktikum kalian pakai yang mana? Pakai yang jarum OC toh, berarti jangan tulis jarum end. Kalau saya baca kalian tulis jarum end berarti pasti poinnya akan saya kurang, ya kan? Nah, jadi panaskan apa? Jarum OC hingga ujungnya berpijar. Diamkan sesaat. Nah, itu kan kalimat perintah. Coba kita ubah menjadi kalimat non perintah. Berarti jarum end, jarum OC dipanaskan hingga ujungnya berpijar. Kemudian didiamkan sesaat. Ya, toh, jadi jangan pakai kalimat perintah, kalian pakai imbuhan di. Ya, itu biasanya imbuhan di itu untuk menunjukkan bahwa dia kalimat pasif atau kalimat non perintah. Ya, toh. Lihat, coba perhatikan di prosedur 4, sampel roti dan kentang basi. Nah, ini ada di prosedur. Idealnya seperti itu. Tetapi ketika kalian praktikum, betul tidak kalian pakai juga sampel roti dan kentang basi. Ini saya akan lihat secara teliti ya, apakah betul tidak kalian tulis ini atau tidak. Tidak boleh ditulis. Hanya tulis apa jamur, tempe sama Saccharomyces cerevisiae yang sudah kalian amati. Coba contoh lagi yang lain. Nah ini Saccharomyces toh. Untuk pengamatan ragi roti, Saccharomyces cerevisiae, ambillah ragi roti dan rendamlah dalam larutan gula hangat secukupnya. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Ini semua kan kalimat perintah, toh Pak suruh kalian yang buat. Nah, contoh lagi, coba kita buat ini ke dalam kalimat pasif. Berarti untuk pengamatan ragi roti, koma, ragi roti diambil dan direndam dalam larutan gula hangat secukupnya. Gitu. Kemudian titik, sambung.
kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, itu contoh bagaimana kalian membuat kalimat atau mengubah kalimat yang perintah menjadi kalimat yang bukan perintah. Begitu ya. Nah, itu untuk prosedur, ingat itu. Jadi tolong baca baik-baik ini pembahasan atau penjelasan tentang cara membuat laporan resmi. Nah, dan ini kan rekaman tuh, jadi rekaman berarti kalian bisa dengar ulang lagi, playback lagi untuk dengar ulang lagi apa yang Pak ucapkan beberapa detik, beberapa menit sebelumnya misalnya. Itu jadi itu prosedur praktikum. Makanya lihat situ saya sudah bilang dapat ditanyakan pada dosen mata kuliah bahasa Indonesia kalau memang kalian rasa perlu begitu. Supaya saya jangan dipusingkan juga. Tapi ya oke, kalau mau tanya ke saya boleh boleh juga lah. Itu deh. Sekarang hasil pengamatan. Nah, perhatikan baik-baik. Hasil pengamatan dapat digambar sendiri atau di print hasil dokumentasi sewaktu praktikum. Nah, jadi kalian boleh gambar atau tapi ini kan kalian sudah foto, atau bolehlah kalian print saja. Nah, coba saja print. Kalau memang kalian mengalami kesulitan untuk print apa bisa oke. Coba dulu kalian coba print dulu. Nah, kan paling kalian bisa print itu gambar itu kan kalian buat di ini gabung semua di dalam satu file, satu lembar. Ya, oke, kalau misalnya saja ini kalian ini print satu lembar itu biasa berapa? 5.000. Nah, itu kan gambar satu kalian bisa copy banyak, gabung di dalam satu lembar. Jadi kayak misalnya kalian copy jadi 20 atau 10, berarti bisa pakai untuk 10 mahasiswa, berarti 10 orang yang bayar. Itu kayak 5.000 bagi 10, berarti bayar cuma 500. Ya toh? Kan kalian bisa apa? Bisa cara hemat seperti itu. Jadi itu gambar semua, kalian bisa print buat di dalam satu lembar kertas. Nah, baru print itu semua satu kali, baru tinggal gunting, bagi sudah kepada teman yang lain kalian. Nah, seperti itu. Nah, lihat poin yang kedua, hanya mencantumkan hasil pengamatan selama praktikum saja. Yang kalian foto itu, makanya, oh ya, dan tolong kirim dulu foto yang kita sudah bahas. Oh ya, nanti sebentar saya juga akan cek lagi foto-foto yang kalian sudah kirim. Kita akan bahas contoh dari foto-foto yang baik dan contoh yang baik dan contoh yang baik dari contoh yang buruk. Itu saya akan bahas bersama-sama. Oke. Ini hasil ya itu. Jadi ingat, hanya mencantumkan hasil pengamatan selama praktikum saja. Ingat itu Nah, jangan ambil foto dari internet atau teman dari prodi lain punya foto. Tidak hanya selama kalian punya praktikum. Dia mau tidak lengkap pun tidak apa-apa, tetap dicantumkan saja. Nah, fotonya itu yang kalian lihat di praktikum sementara, ya toh. Kalau memang waktu itu kalian gambar. Nah, begitu. Sekarang yang F, pembahasan. Pembahasan ini lihat. Mohon memperhatikan dengan seksama penjelasan dosen. Ya oke, itu mungkin tidak sempat waktu praktikum karena keterbatasan waktu. Oke. Jadi ingat pembahasan itu harus kalian bahas apa saja yang kalian praktikumkan. Jangan bahas yang terlalu umum. Kalau yang terlalu umum itu kalian sudah bahas di dasar teori. Saya kasih contoh. Contoh yang tadi mikroskop. Mikroskop kan tadi mungkin kalian sudah singgung bahwa berdasarkan jumlah lensa okuler ada mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler, ya toh. Terus kalau berdasarkan ini jumlah lensa objektif ada mikroskop compound, mikroskop single. Nah, di pembahasan kalian membahas itu yang kalian gunakan saja. Misalnya saya seperti ini. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, mikroskop yang kami gunakan dapat dikategorikan menjadi apa? Mikroskop apa? Binokuler toh, karena memiliki 2 lensa okuler. Dan juga termasuk mikroskop compound karena memiliki lebih dari 1 lensa objektif. Selesai. Nah, untuk aspek itu, bahasnya itu saja. Tidak perlu bahas lagi dengan mikroskop monokuler, tidak perlu bahas lagi dengan mikroskop single, karena itu kan kalian tidak pakai itu. Kalian cuma pakai mikroskop binokuler dan mikroskop compound. Selesai. Begitu. Nah, kemudian membahas itu juga kalian lihat tujuan. Tujuan itu apa? Misalnya saja untuk mikroskop. Coba. Biar ini saya bahas sudah. Yang pertama mikroskop. Mengetahui bagian-bagian mikroskop ya. Berarti di pembahasan kalian jelaskan bagian-bagian mikroskop itu apa saja dan fungsinya. Ya toh? Nah, terus yang kedua, mengetahui cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Berarti kalian jelaskan sudah bagaimana caranya menggunakan yang baik dan benar.
Kalian bisa ingat dari apa yang Pak jelaskan, bisa juga kalian tambah-tambah dari internet atau buku. Seperti itu. Nomor 3, cara memelihara dan merawat mikroskop. Ya, berarti kalian bahas itu di pembahasan. Jadi ingat yang kalian bahas itu harus lihat sesuai dengan tujuan praktikum. Atau kayak sel misalnya. Coba kita lihat yang sel. Sel yang itu, kalau sel berarti yang praktikum adalah yang TBP sama yang mana? Pengelolaan hutan. Tuh, lihat. Melakukan pengamatan mikroskopik sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, ini kan teknis ya. Berarti ya mungkin kita bisa lewati ini saja. Artinya bahwa pembahasan kalian bisa tampilkan gambar, kalian punya gambar dan gambar dari internet. Nah, ini yang berbeda. Kalau tadi di hasil pengamatan, Pak sudah bilang bahwa kalian hanya boleh mencantumkan gambar yang kalian amati selama praktikum. Tetapi kalau di pembahasan, boleh juga kalian tambahkan gambar dari internet atau dari buku. Misalnya saja, seperti apa? Kalau misalnya saja kalian punya gambar pengamatan, itu kurang lengkap. Kurang lengkap, berarti kalian bisa tambahkan juga di gambar dari internet yang kalian rasa lengkap. Yang bisa melengkapi kalian punya gambar yang hasil pengamatan. Kalau itu boleh. Nah, kayak misalnya saja sel tumbuhan atau sel hewan. Mungkin waktu itu fotonya blur. Ya sudah, kalian bisa ambil foto dari internet untuk kalian tampilkan itu bahwa sebagai pembanding ini foto yang foto pengamatan dari sumber ini yang lebih jelas, ya toh. Nah, terus kalian tunjukkan sudah bagiannya mana, dinding sel mana, membran sel mana, apa mana, seperti itu. 2, menentukan bagian-bagian sel. Kayak berarti kalian bahas sudah di pembahasan bahwa selama pengamatan sel bawang, bagian-bagian yang teramati adalah apa-apa dan apa, ya toh. Nah kan, nah, oke. Atau mungkin kalau di pembahasan kalian bisa pakai Pak punya gambar yang ini, ya toh, yang ini yang ada di penuntun boleh. Nah, tetapi ini gambar tidak boleh kalian tulis di hasil pengamatan karena ini kan bukan kalian yang amati gitu. Tetap kalian pakai kalian punya pengamatan yang kalian foto waktu itu. Ini boleh tapi kalian sertakan di pembahasan. Nah, sebagai pembanding yang mungkin supaya lebih lengkap. Nah, ini foto yang asli ya, artinya foto tidak ambil dari internet, tetapi ini dokumentasi sendiri dari kakak-kakak kalian yang sudah praktikum selama bertahun-tahun, begitu ya, seperti itu. Jadi kalau ini boleh kalian tampilkan di pembahasan. Kalau memang kalian rasa bahwa kalian punya gambar itu ini kurang jelas. Tapi kalau kalian punya gambar sudah jelas ya tidak apa-apa tuh kan tetap taruh saja itu dan bahas. Nah ini Pak sudah kasih penuntun toh anak tanda panah ini apa? Nah kalian tentukan sudah begitu. Kemudian kalian lihat di pertanyaan penuntun. Nah, di itu penuntun yang saya sudah kasih fotokopi itu kan ada pertanyaan penuntun. Nah, pertanyaan penuntun ini maksudnya apa? Menuntun kalian dalam membuat laporan. Jadi bagian sel apa saja yang dapat Anda amati. Oh, berarti kalian bahas itu di pembahasan. Bagian-bagian sel yang kita amati selama praktikum adalah ini. Tapi ingat, ini pertanyaan penuntun. Bukan berarti di pembahasan kalian tinggal nomor 1 jawab, nomor 2 jawab. Tidak, Ini pertanyaan penuntun artinya kalian jawab itu, kalian membuatnya dalam bentuk formulasi kalimat. Buat itu dalam bentuk paragraf, yaitu narasi. Kalian mulai bercerita sudah, jangan nomor 3 apa perbedaan antara ini. Terus spasi jawab adalah ini. Bukan seperti itu Saya ingatkan sekali lagi. Ini jawabannya kalian buat dalam bentuk pembahasan. Paragraf kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf seperti itu. Ya, nanti kalau masih kurang jelas, silakan WA dengan saya. Begitu. Ingat, karena ini kalian sudah praktikum, berarti dalam beberapa waktu mendatang, kalian sudah harus mengumpulkan laporan. Saya tidak mau terlalu lama, takutnya kalian lupa dengan apa yang sudah kalian praktikumkan. Apalagi khusus untuk teknologi budidaya perikanan yang kalian itu sudah habis lebih dulu, toh. Nah, minggu kedua kuliah itu kalian sudah praktikum dan sudah habis. Berarti ini sekarang sudah 3 atau 4 minggu berlalu, toh. Jangan sampai kalian sudah lupa semua ini. Oke, itu pembahasannya, lihat. Nah, baca ini. Bila dianggap perlu, dapat menyertakan pula gambar dari sumber lain sebagai pembanding dengan gambar hasil pengamatan. Kalau memang kalian rasa bahwa kalian punya gambar itu mungkin kurang jelas. Begitu. Disarankan untuk bertanya atau berdiskusi bila menemui hambatan. Jadi jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Mungkin lewat WA saja, karena kalau telepon mungkin kadang-kadang saya lagi sibuk, WA saja.
dan saya akan usahakan untuk membalas itu ya. G, kesimpulan. Kesimpulan itu artinya apa? Kita menjawab tujuan. Nah, menjawab tujuan itu berarti seperti apa? Coba kita lihat contoh. Nah, ini. Tujuannya mengetahui bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Berarti kesimpulannya itu apa? Bagian-bagian mikroskop adalah, nah, ini mungkin kalau kalian bisa buat dalam bentuk tabel lebih baik lagi. Nah, jadi saya lebih suka kesimpulannya itu ringkas dan supaya rapi bisa buat dalam bentuk tabel. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1. Bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Oke, sebentar ya, saya pause dulu. Oke, sorry, tadi saya pause. Ini karena saya harus membalas WA. Nah, ya sampai di sini tadi toh. Jadi itu seperti itu caranya kita membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan. Jadi kalau tujuannya ada 3, kesimpulannya harus 3. Ingat ya, jumlah kesimpulan biasanya disesuaikan dengan jumlah tujuan. Tujuan ada 10, kesimpulan ada 10. Tujuan ada 1, kesimpulan juga minimal 1. Begitu. Jadi contoh seperti ini. Tujuan mengetahui bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Berarti kesimpulannya adalah bagian-bagian mikroskop dapat dibagi menjadi 2, optik dan mekanik. Optik ini fungsinya ini, mekanik ini fungsinya ini, ya toh. Jadi kalian bisa buat dalam bentuk tabel. Tabelnya 2 kolom. Kolom pertama optik, bagiannya apa-apa saja, terus fungsinya, terus kolom yang kedua bagian mekanik ini dan fungsinya, ya toh. Nomor 2, mengetahui cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Kesimpulan berarti cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar adalah step pertama, step kedua, step ketiga, begitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kesimpulan menjawab tujuan. Terus yang kedua, kesimpulan juga jangan terlalu panjang lebar, begitu. Ini berdasarkan pengalaman. Ini ironis sekali. Ada yang tujuannya bahkan lebih banyak daripada pembahasan. Pembahasan 1 kalimat atau 1 paragraf, kesimpulan mungkin 5 paragraf. Lebih baik sebaliknya, pembahasannya 5 paragraf, kesimpulan yang kita buat 1 paragraf saja, ya kan? Begitu. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan dan jangan terlalu bertele-tele atau kita copy paste dari pembahasan. Kalau bisa apa yang sudah kita bahas itu kita ringkas lagi. Itu yang kita sertakan di tujuan. Itu yang kita sertakan di kesimpulan. Ingat itu baik-baik ya. Nanti ingat, kalau tidak jelas, tanya. Begitu. Kemudian saran. Oke, saran boleh. Jadi kalau G, kesimpulan. Terus kalau kalian mau punya saran, silakan. H, saran apa. Misalnya, berarti mungkin dalam pengamatan mikroskop, harus teknisnya itu harus lebih diasah lagi. Ya, tuh, karena kebanyakan kalian ini, fotonya kan kurang jelas. Kurang jelasnya mungkin saja karena cara kalian atur itu mikroskop itu kan kurang jelas. Kan Pak, saya sudah pernah bilang, menggunakan mikroskop tidak hanya objek diperbesar, tetapi harus juga diperjelas, ya toh. Nah, mungkin saja itu yang kalian kurang kasih jelas. Jadi sarannya bisa ditulis untuk praktikum berikutnya yang menggunakan mikroskop. Keterampilan dalam menggunakan mikroskop harus diperhatikan agar dapat memberikan hasil pengamatan yang tidak hanya besar, tetapi juga jelas, ya toh, begitu. Atau mungkin saja ada yang waktu itu kalian foto, kalian ini saran itu seperti yang pengamatan sel ini bawang, kan ada gelembung-gelembung air tuh. Nah, kalian sudah bisa saran situ bahwa ketika tutup itu kaca penutup harus 45 derajat. Jangan yang lain yang bukan 45 derajat karena nanti akan ini kemungkinan untuk terbentuknya gelembung itu kan akan semakin banyak. Jadi kita harus tutup 45 derajat. Nah, itu juga bisa saran. Kalau memang pengamatan kalian ada banyak gelembung udara, ya toh, seperti itu. Setelah itu daftar pustaka. Nah, perhatikan waktu pengalaman itu ketika ini teman-teman atau kakak-kakak dulu tulis laporan,
ketika sudah sampai di saran, masih ada tempat kosong, mereka sambung lagi dengan daftar pustaka. Tidak boleh. Coba kalian baca di buku-buku, baca di ya di internet atau apa. Biasanya itu daftar pustaka halaman terpisah. Ingat ya. Jadi ketika kalian tulis masih ada halaman kosong, tetap kalian pindah di halaman atau lembar berikut. Jangan sambung. Ingat itu baik-baik. Lihat di slide ini saya sudah tulis huruf kapital. Ditulis pada halaman terpisah. Ingat itu ya. Nah, daftar pustaka dapat kalian lihat pada buku. Kalian bisa ambil salah satu contoh dari buku, kayak buku SMA atau buku apa saja di perpustakaan, silahkan cek itu. Kalian lihat salah satu contoh dan ikut itu. Yang penting konsisten. Jangan buku yang pertama yang kalian lihat, daftar pustaka beda, buku yang kedua daftar pustaka beda. Terus lihat, bedakan antara cara tulis yang dari buku, jurnal, dan internet. Itu ada di aturan yang beda-beda. Buku lain, jurnal lain, internet lain. Ini tolong kalian bisa tanyakan lagi di dosen bahasa Indonesia. Bila perlu kan WA saja. Nah, kalau memang ini tidak ada di silabus, kalian tanya saja. Karena menurut saya ini juga penting. Begitu. Soalnya kapan lagi kalian mau belajar bahasa Indonesia? Cuman semester 1. Mohon ditanyakan kalau memang kalian masih kurang jelas. Ibu atau Pak, bagaimana cara menulis daftar pustaka? Gitu. Karena ini mungkin bukan saya lagi yang harus jelaskan ini ya. Begitu. Yang berikut, nah, sudah tulis daftar pustaka, baru di bagian paling terakhir kalian lampirkan dengan laporan sementara yang sudah saya tanda tangani. Iya toh? Nah, kan kalian sudah bawa pulang itu yang saya sudah tanda tangani. Silakan setiap anggota kelompok fotokopi. Nah, lihat. Tidak diperkenankan melampirkan laporan sementara hasil kopian, kecuali pada kondisi tertentu. Maksudnya apa? Boleh kalian kopi kalau kalian laporan sementaranya per kelompok. Ya, itu kan satu kelompok buat satu. Berarti bisa fotokopi untuk setiap anggota. Tetapi kalau seandainya saja praktikumnya itu masing-masing buat laporan sementara, berarti masing-masing punya toh, berarti lampirkan yang asli. Ingat itu. Tetapi untuk kali ini sepertinya kalian semua ini laporan sementara kayaknya satu kelompok. Berarti silakan fotokopi itu kepada anggota-anggota yang lain. Dan ingat, harus fotokopi yang saya sudah tanda tangani. Jangan kalian buat sendiri baru kalian lampirkan. Harus ada saya punya tanda tangan. Itu artinya bahwa itu resmi dan otentik. Karena yang saya tanda tangan itu berarti data-datanya adalah data-data yang kalian dapatkan waktu kita praktikum. Begitu. Terus lihat, laporan ditulis, ingat ya, laporan setiap mahasiswa, ingat itu. Saya, kalau ada yang WA tanya, Pak, laporan individu, saya tidak akan balas lagi itu WA. Karena apa? Kalian sudah tonton ini video, ingat ya. Jadi, meskipun kalian kerjanya per kelompok, tetapi laporan per orang, ingat. Kalian per kelompok tuh hanya karena alat dan bahan terbatas. Coba kalau alat dan bahan tidak terbatas, masing-masing dengan mikroskopnya sendiri, masing-masing dengan objeknya sendiri, bahannya sendiri, sehingga laporannya pun ya pastinya individu. Tapi ini karena keterbatasan alat dan bahan, kita buat per kelompok. Nah, tetapi meskipun demikian, masing-masing orang harus buat, ingat itu. Tulis di kertas folio bergaris. Nah, supaya kalian tulis tidak bengkok-bengkok. Toh. Nah, beli memang sudah kertas folio bergaris bila perlu satu pak. Ya, toh, jadi 3-4 orang bisa beli join. Ya, toh, beli satu pak itu mungkin cukup untuk praktikum biologi. Atau kalau memang ada praktikum yang lain yang butuh juga ini, ya mungkin satu orang beli satu pak, boleh ya, toh, supaya kalian pakai itu untuk tulis laporan. Begitu. Ya, saya harap ini bisa dipahami. Jadi kertas folio bergaris di garis pinggir. Ingat ya, di garis pinggir. Gitu. Kemudian perhatikan, ini saya kasih blok saja. Penulisan ditulis pada tiap lembar. Nah, okay. Saya kasih bold. Lihat. Kemudian kalian tulis bukan per halaman tetapi per lembar. Jadi kalau kalian tulis di halaman pertama, halaman depan, tulis habis, sudah sampai di bawah, kalian jangan tulis di depo halaman berikut. Kalian harus tulis di lembar berikut. Ingat itu ya. Jadi tulis bukan di setiap halaman, tetapi tulis di lembar. Satu lembar ada tulisan. Kalau sudah tulis habis, bukan tulis di depo halaman belakang, tapi kalian ganti di lembaran yang baru. Ingat itu ya. Terus cover laporannya seperti apa? Cover laporan seperti ini. Mana ini? Mungkin saya tidak sempat print buat kalian. Jadi begini saja, ini. Saya perkecil dulu ya. Nah,
Ini, nah. Lihat, kalian bisa buat seperti ini ya. Ini saya ketik, tetapi kalian tulis tangan tuh. Laporan praktikum biologi dasar ke apa? Ke berapa? Ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat. Nah. Terus lihat di bawahnya yang kosong ini kalian tulis dengan judul. Ini oke, di sini saja. Nah ini, jadi laporan praktikum biologi dasar ke ini tidak perlu tidak perlu ditulis. Nah, langsung ini laporan praktikum biologi dasar ke berapa? Judulnya apa? Pengamatan sel, pengenalan mikroskop. Nah, tinggal tulis. Nama, NIM, jurusan, prodi. Prodi dan kelas. Ini penting ya, karena saya ngajari kan lintas prodi, jadi saya butuh ini. Nah, kalau ini ada lambang nih Pak, bagaimana kita mau tempel kok Pak? Tidak perlu tempel. Ini sebenarnya saya mau print buat kalian, tinggal kalian fotokopi. Hanya saya lupa. Begitu. Jadi, kalau yang lambang ini kalian bisa ganti saja dengan 3 garis toh, yang garis-garis apa tuh? Begitu. Kalian garis saja 3, baru nama, NIM, jurusan, prodi. Jadi, dia punya lambang tidak perlu begitu. Atau mungkin boleh juga saya nanti saya WA saja ini bentuk PDF ini supaya nanti mungkin kalian mau print itu boleh. Jadi kalian print, terus kalian tinggal fotokopi, kalian tinggal tulis tangan dia punya judul, bisa juga ya. Nah, jadi ini format saya bisa print buat kalian. Saya bisa bagi buat kalian. Kalian tinggal print satu kali, fotokopi supaya kalian tinggal tulis ke berapa. Terus yang kosong ini kalian tulis dengan judul, nama tinggal isi saja tuh. Seperti itu. Terus di bawah Politeknik Pertanian. Oh sorry, ini harus tambah lagi ini. Politeknik Pertanian tambah lagi dengan sebentar. Kalian ini 2020 2021 tambah dulu tahun ajaran, itu juga penting ya. Tahun ajaran 2020-2021. Jadi itu saja mungkin untuk mekanisme penulisan laporan. Ini nanti saya copy atau mungkin bila perlu saya copy sekarang saja supaya tidak ini. Sebentar. Saya copy saya, siapa tahu ada yang mau print. Tinggal fotokopi saya dan kalian tinggal isi. Sebentar ya. Kontrol paste. Oke, jadi nanti saya copy, saya ubah ke Word juga baik, tinggal kalian print saja. Oke. Itu untuk laporan. Jadi saya ingatkan lagi, tulis tangan. Covernya saja yang kalian boleh pakai ini boleh, hanya cover saja. Tetapi dia punya isi itu kalian harus tulis tangan di kertas folio bergaris, tinta hitam, tinta biru. Jangan tinta merah, tinta ini. Ada yang waktu itu pernah WA WA saya, Pak, ini kita isi pakai tinta apa? Intinya jangan tinta kosong. Tinta putih, artinya bahwa jangan kumpul, kasih saya kertas kosong, ya tuh, seperti itu. Jadi ingat ya. Dan laporannya per orang, begitu. Mengenai dia punya deadline mungkin nanti baru saya lewat WA saja supaya khusus untuk setiap ini apa prodi. Jadi biar saya tidak perlu ngomong di rekaman ini, gitu ya. Oke, nanti setelah kalian tonton ini video, kalian mau apa silakan ya. Kalian mau bertanya silakan lewat WA saja, begitu. Sekarang saya mau cek dulu kalian punya foto-foto. Coba saya mau lihat dulu. Aduh, di mana nih foto-foto? Sebentar, jadi sambil menunggu. Coba saya lihat. Baik. Oke, coba kita lihat ini. Oke, mungkin saya share dulu ini.
Saya share. WhatsApp dulu, oke, lihat ya. Nah, lihat. Oke, jadi ini kayaknya mekanisme, ini gambar dari pengamatan mikroorganisme. Jadi untuk protein ini, ya mungkin karena kalian punya mikroskop itu dia lampu kuning, jadi kita tidak bisa lihat warna. Tapi ini ada banyak mikroorganisme di sini. Tinggal kalian di pembahasan itu coba kalian cek di internet berbagai macam gambar protista dan kalian cocokkan yang kalian punya gambar. Kira-kira betul, kira-kira dia mendekati spesies yang mana, boleh. Nah, nanti di pembahasan kalian bisa sertakan gambar yang kalian ini ambil dari internet tuh, kalian edit taruh di sampingnya supaya kayak pembanding bahwa oh ternyata dia punya bentuk nih mirip. Kalau mirip berarti memang dia mungkin spesies ini misalnya tuh seperti itu. Kemudian yang ini adalah pengamatan, oke ini bagus ya. Jadi ini pengamatan yang bibit roti, lihat bulatan-bulatan ini. Nah, bulatan-bulatan ini adalah dia punya bibit roti yang Saccharomyces cerevisiae. Nah, dia bentuknya kayak pasir-pasir begini. Oke, coba saya lihat lagi. Nah, ini yang pengamatan jamur tuh. Nah, jamur ini yang jamur tempe tuh. Kalian bisa crop, kalian cuma fokus ke yang lengkap saja. Lihat ini yang lengkap ya. Ada dia punya spora di dalam kotak spora atau sporangium. Ini dia punya kepala, ya, yang saya pernah bilang dulu itu kepala kojek, kolumela. Nah, jadi kalau spora sudah terlepas, sisanya cuma kolumela. Yang tangkai ini disebut dengan apa? Sporangiofor, tangkai spora. Nah, begitu. Kemudian, coba kita lihat lagi. Pokoknya ini dia punya hifa sudah. Yang sporangiofor tuh bagian dari hifa sudah. Nah, ini dia punya hifa lagi. Nah, jadi kalian bisa cek lagi gambar yang satu-satu. Ini apa ini? Apa ini? Saya lupa. Ya oke, mungkin apakah ini juga masuk spora jamur ataukah ganggang? Kalau kalau spora mungkin bisa ya. Kalau jamur mungkin bisa. Ini ya nanti kalian bisa kasih tahu saya ini gambar apa ini. Nanti tinggal saya lihat di laporan saja ini gambar apa. Apakah ini ganggang ataukah masuk jamur? Nah, tapi kalau ganggang boleh juga. Dia ada yang bentuknya seperti benang begini, tapi ataukah bisa juga jamur. Oke, nanti baru kalian bahas ini di ini pembahasan ya. Oke, itu kemudian mana lagi ini kok? Nah ini, lihat mungkin Pak sudah sempat ajar kalian cara memfoto. Ingat, foto itu adalah ketika foto tuh kalian perbesar dia punya zoom, kalian zoom memang dia punya kamera, baru kalian arahkan ke cahaya. Di mana ada cahaya, kalian zoom. Zoom usahakan seperti gambar yang tadi itu, supaya dia penuh kalian punya layar HP. Lihat, Pak, saya ulangi lagi seperti yang tadi teman punya itu. Lihat, ini kan karena dia bukan dari jauh, itu layar kamera tuh benar-benar didekatkan ke lensa okuler dari mikroskop supaya benar-benar jelas dan di penggambar itu penuh layar. Nah, begitu supaya kita bisa dapat yang jelas. Kalau ini kan kurang jelas ya. Nah, jadi kalian harus arahkan itu ini lensa kamera HP itu langsung dekat dengan lensa ini supaya kalian dapat ini. Karena nanti lihat ini kalau kita mau ini zoom dia akan pecah. Nah, begitu. Lihat ini juga sama. Ini mungkin kurang dekat lagi begitu. Nah, lihat. Oke. Nah, ini gambar ini kalian lihat yang ini contoh yang baik untuk ini dari contoh yang buruk. Artinya bahwa gini, tidak apa-apa. Maksudnya ini kan namanya juga masih praktikum ya yang pertama. Lihat. Ini adalah air. Nah, jadi ini kalian juga bisa, ini juga kalian bisa tampilkan di ini pembahasan. Kayak misalnya saya gini, kalau ini hanya saya kelompok. Coba saya lihat ini tulisan apa lagi. Oh tidak ada. Jadi ini mungkin saja karena apa? Kita tutup tidak 45 derajat. Bisa juga karena apa? Ketika kalian buka itu lapisan bawang itu tidak rata, masih ada tumpukan atau masih melipat. Jadi dia tidak rata tuh. Sehingga ketika kalian tetesi dengan air, kita tutup bisa saja terbentuk gelembung. Nah, gitu. Jadi gelembung ini akan menghalangi atau mengganggu kita punya pengamatan. Jadi kalian bisa tetap tulis ini di pembahasan bahwa kadang-kadang kalau kita tidak tutup 45 derajat atau karena ini dapat terbentuk gelembung. Contohnya seperti ini.
ya toh. Nah, jadi yang namanya kita membahas di laporan itu tidak hanya membahas hal-hal teoritis, tetapi juga aspek-aspek teknis, ya toh. Kenapa harus tutup 45 derajat? Kalian bahas itu di kalian punya pembahasan. Kenapa ini bagaimana supaya tidak ini terbentuk gelembung gitu. Kalian bahas itu. Nanti baru di saran baru kalian tulis, oh ini untuk ini apa mengerjakan pengamatan sel atau melakukan praktikum sel, berarti beberapa hal harus diperhatikan agar dapat memberikan pengamatan yang ini akurat dan jelas. Seperti apa? Tutup harus 45 derajat. Usahakan lembaran itu bawang tuh jangan melipat tapi harus rata ya tuh. Nah, kalau memang waktu itu kalian buatnya tidak seperti itu. Kalau kalian tidak tutup 45 derajat, tidak buat kasih rata, berarti di saran kalian tulis itu bahwa sebaiknya dipastikan dulu apakah lapisannya sudah rata atau belum. Ini tutupnya itu harus 45 derajat ya toh, seperti itu. Oke, kemudian coba saya cek lagi gambar-gambar yang lain. Ini saya sudah minta kirim, tapi kok mungkin baru beberapa saja yang kirim. Ya? Coba saya cek dulu. Coba ada lagi yang sudah kirim kok. Yang sel, sekarang saya mau lihat yang sel. Sebentar ya. Saya cari-cari dulu. Di mana ya? Sebentar ya. Oke, saya pause dulu. Saya pause rekaman ini sambil saya cari. Oke, sekarang saya mau share lagi. Tampilan mana tadi tuh? Ada yang sudah mengirimkan dalam bentuk kok tidak jadi lagi sebentar ya. Oke, sepertinya yang sel ini kan belum ada yang kirim kah? Coba yang ini sebentar ya, saya cek dulu. Pakai yang ini. Oke, gambar sel hewan ada. Sekarang saya perbesar dulu. Nah, lihat ini. Ini juga lihat, yang kalian foto ini terlalu kecil. Yang di foto ini terlalu kecil. Lihat, yang merupakan sel hewan itu yang mana? Yang kecil-kecil ini 1, 2, 3, ini menumpuk 4, 5 itu sel hewan. Tinggal kalian perbesar. Tolong cocokkan dengan saya penuntun itu. Kalau yang saya penuntun itu kan ukurannya besar, berarti coba kalian logika saja. Kalau besar seperti itu berarti saya harus ganti ke lens objektif yang lebih besar. Kan kalau kecil seperti ini, kalian mau zoom di HP juga memang bisa besar, tetapi kan gambarnya akan blur atau pecah, ya toh? Seperti itu. Jadi kalian harus perbesar dia. Karena supaya kalian bisa lihat seperti ini. Tunggu saya share kembali saya punya ini. Penuntun praktikum. Lihat gambar sel seperti apa. Nah, kan gambarnya seperti ini. Ini sel hewan, sel tumbuhan. Sel tumbuhan kiri, sel hewan kanan. Nah, ini kan dia besar. Ini karena kita amati pakai 10 kali dan 40 kali. Kemudian diperbesar lagi dengan HP ketika kita foto. Ya toh? Seperti itu. Ini. Kemudian yang mikroorganisme ya kalau untuk yang jamur saya lihat itu sudah cukup jelas ya. Jadi tolong kalian tinggal pakai itu saja, tidak perlu ambil gambar dari internet atau saya pun gambar di sini untuk sertakan di kalian punya laporan, itu tidak perlu. Dengan demikian mungkin kalau ada yang masih mau bertanya bisa lewat WA kalau sudah menonton ini rekaman ini. Jadi untuk TBP ada 6 topik praktikum.
Untuk pengelolaan hutan masih sementara berjalan. Ini mungkin kurang lebih 4 praktikum juga sampai minggu depan. Kalau untuk yang proter cuma 1 saja, jadi saya cuma terima 1 laporan saja. Itu nanti baru saya akan pastikan lagi kapan kalian harus kumpul, oke? Begitu. Nanti semuanya lewat WA, begitu. Oke, mungkin itu saja. Ini saya mau bahas lebih banyak lagi di foto, tetapi yang kalian kirim baru sedikit saja ini. Jadi saya belum bisa ini. Nanti selebihnya, kalau kalian sudah buat atau apa, bisa WA saya, bilang, Pak, saya sudah buat seperti ini, mungkin Pak bisa lihat dulu, atau Pak, lihat saya punya prosedur kerja, kalimatnya sudah betul atau tidak, saya punya hasil pengamatan, apakah seperti ini. Jadi ingat, ditulis tangan, bukan diketik. Oke? Itu saja, mungkin saya bisa sudahi ini. Kemudian nanti saya akan kirim ini di WA kalian juga, oke? Ya, jadi itu saja. Masih kurang jelas, silakan ditanyakan nanti. Terima kasih.